ya. Nah, makanya alamatnya itu diatur, teman-teman. Nah, ngaturnya IP address itu apa? IP address ya. IP address itu ada 4 kelompok angka. Ada 4 kelompok ya. Gini. Digitnya bentuknya gini. 4 kelompok ya. XXX, 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 XXX. Nah, X itu bisa dari 0 sampai 255. Ya. Jadi biasanya bentuknya gini. IP address itu alamatnya ya. Alamatnya biasanya gini. Nah, bisa kayak gini. 255, 255, 461 gitu. Ya. Atau bisa apa? Nah, bisa kayak gini, ya. Jadi IP itu 4 kelompok, pokoknya 4 kelompok ya. 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu dari 0 sampai 255. Jangan tanya saya ya 255 ini dari mana ya, udah aturannya begitu. Ya. Nah, itu kalau IP address. Nah, sekarang ada namanya DNS. DNS itu apa sih? DNS itu apa? DNS itu Domain Name Service. Ya, domain name. DNS itu sama dengan nama domain. Ya. Domain apa sih? Domain itu kalau teman-teman tahu ada yang .com, .co.id. Ya, itu namanya domain. Nah, domain ini menunjukkan alamatnya itu, dia itu alamatnya berjenis apa? Apakah dia alamat rumah pribadi? Apakah dia alamat kantor? Ya? Apakah dia alamat untuk bisnis? Ya, alamat toko? Kayak gitu. Nah, makanya untuk bikin domain ini nggak sembarangan. Misalnya teman-teman mau bikin website. Ya, terus websitenya bikin pakai .gov gitu domainnya, ya nggak boleh karena .gov ini adalah alamat untuk pemerintah, kayak gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, domain itu biasanya beli ya, ada namanya penyedia jasa domain, ya. Domain itu biasanya beli, domainnya tertentu. Jadi kayak teman-teman misalnya beli kalau .tw itu berarti yang punya domainnya ada di Taiwan. Jadi misalnya gini teman-teman, kan teman-teman misalnya pakai domain .co, tapi belakangnya ada ID, berarti dia menjual jasa domain untuk bisnis. Jadi co itu commerce ya, komersial. Untuk bisnis ya, jasa bisnis, tapi di dalam lingkup Indonesia. Kayak gitu. Jadi apakah orang Indonesia bisa jualan domain.tw? Ya nggak bisa. Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Nggak ada ya? Lanjut. Sekarang kita berlanjut ke masalah protokol internet. Ya. Jadi protokol kan tadi ya seperti yang saya bilang, protokol itu adalah prosedur atau aturan. Ya. Jadi standar komunikasi tertentu. Ya. Protokol itu ada standar komunikasi data untuk mencapai connectivity tertentu. Ya. Nah, protokol internet itu kumpulan dari aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antar alat komunikasi. Bentar, saya jawab pertanyaan Yohanes. Beda domain saling bertukar informasi. Contohnya gimana maksudnya Mas Yohanes? Beda domain saling bertukar informasi itu maksudnya gimana? Gimana? Jadi gini teman-teman pernah nggak sih masuk ke website
website umum ya, contohnya websitenya Eva Air ya. Teman-teman kan biasanya masuk ke, kalau ke evair.com ya, nanti biasanya dia akan redirect atau menunjuk ke arah, dia nanti langsung otomatis masuk ke, langsung berbahasa Taiwan. Tahu nggak? Kalau teman-teman ketik evair.com di Indo, dia biasanya berbahasa Inggris, tapi ketika masuk evair.com, teman-teman mengaksesnya dari Taiwan, dia akan langsung berbahasa tradisional Chinese ya. Nah, itu menunjukkan apa, teman-teman? Artinya alamat itu dia bisa mendeteksi keberadaan yang mengakses ya. Komputer yang menerima itu dia mendeteksi keberadaan, mendeteksi IP address itu. Jadi IP address itu kan alamat. Dia itu bisa mendeteksi alamatnya teman-teman ada di negara mana. Jadi ketika misalnya dia diakses dari Taiwan, dari IP address Taiwan, dia mengasumsikan yang mengakses adalah orang yang bisa berbahasa Taiwan ya, karena diakses dari Taiwan. Nah, makanya dia mengcustomize atau mengcustomize itu bahasa Indonesia apa? Mengubah settingan langsung jadi bahasa Taiwan. Kayak gitu contohnya. Atau kalau teman-teman pernah masuk websitenya Agoda ya. Kalau misalnya kirim websitenya Agoda, ketika teman-teman itu untuk booking hotel, ketika teman-teman itu mengakses Agoda dari Taiwan, dia otomatis satuan kursnya dia pakai NT$. Meskipun itu settingnya bisa dirubah ya. Nah, misalnya saya domain penyedia jasa ID, mau kirim email. Misal domain emailnya di TWN, ada domain, bentar. Pengaruh itu maksudnya pengaruh gimana Mas Jan? Kalau pengaruh itu kan sebenarnya jadi gini, IP ataupun DNS itu cuman menunjukkan keberadaan secara lokasi atau tempat ya. Jadi istilahnya itu kayak sama kayak pertanyaannya itu kayak gini. Kalau saya kirim surat dari Indonesia, kirim surat ke Taiwan, bisa nggak atau boleh nggak? Ya bisa, ya boleh. Kayak gitu. Nah, yang perlu disesuaikan tuh apa? Biasanya yang disesuaikan adalah yang berhubungan dengan identitas negara. Misalnya tadi apa? Bahasa, atau misalnya lagi apa? Kurs, atau misalnya lagi apalagi? Waktu. Ya. Jadi, kadang kalau misalnya kita berkirim email, misalnya saya mengakses email dari negara ini. Ketika saya mengakses saya pindah negara ke negara yang time zone-nya berbeda, nanti jadi urutan emailnya itu berubah. Mengikuti, jadi yang negaranya duluan, dia ada email urutannya belakangan. Kayak gitu. Pernah pengalaman yang kayak gitu? Ada yang pernah mengalami? Jadi settingan email sebelumnya, itu kan teman-teman kalau misalnya nyeting sesuatu itu kan pernah ada GMT plus 8 kalau di Taiwan ya. Ya kalau nggak masuk itu teknisnya beda lagi Mas Johannes. Jadi gini, intinya teman-teman kalau berhubungan dengan IP dan DNS ya, yang terpengaruh umumnya identitas yang berhubungan dengan lokasi. Karena apa? Karena IP dan DNS menunjukkan lokasi secara ya. Karena IP dan DNS itu menunjukkan lokasi di internet. Jadi kalau ada perbedaan lokasi ya tadi ada apa? Bahasa, terus waktu, terus kurs, hal-hal semacam itu. Ya. Nah, udah? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mana?
Nah, saya teruskan ya. Jadi protokol internet itu apa? Kenapa sih harus diatur untuk berkomunikasi? Apa? Mau berkomunikasi aja masa perlu diatur? Kalau via internet dia memang perlu diatur agar alat komunikasinya itu compatible, atau istilahnya itu handshaking. Handshaking itu satu alat dengan alat yang lain itu compatible atau cocok, ya. Makanya dia aturannya atau protokolnya perlu diatur. Nah, pengaturannya ya itu ada 3 lapisan namanya. Lapisan yang paling bawah itu namanya IP, ya, atau IP sama TCP, ya. Kita biasa bilang TCP/IP, ya. Itu tugasnya meyakinkan bahwa paket data yang dikirimkan itu diterima dengan benar. Diterima dengan benar, ya. Itu yang level paling bawah. Nah, kemudian ada level yang kedua atau lapisan yang kedua, itu namanya FTP. FTP itu untuk upload file yang dikirim atau download yang diterima. Jadi kalau IP itu dia pokoknya datanya itu sudah dikirim dan diterima dengan benar atau belum. Kalau FTP itu untuk upload, kalau ngirim, download, kalau diterima, ya. Nah, kemudian level yang paling tinggi ada namanya SMTP, ya. Itu untuk mengirim email dan telnet namanya, untuk emulasi terminal jaringan. Jadi ini ada 3 lapisan, ya. Dari IP, FTP, kemudian SMTP, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, kita tahu ada namanya WWW. WWW, ya. WWW itu apa? World Wide Web. Jadi WWW itu sistem yang memanfaatkan internet untuk mempublikasikan informasi, ya. Jadi WWW itu alamat yang digunakan untuk mempublikasi, ya. Mempublikasi itu mengumumkan. Jadi kalau kita mengetik WWW apa-apa-apa, itu dia memberikan informasi ke kita via layar, ya. Nah, WWW itu membuatnya ada namanya hypertext. Jadi WWW itu dibuat pakai hypertext, disimpan di server, diakses dengan browser, ya. Jadi ini kan kasarannya ada 2 nih, pembuat web sama pengguna web. Nah, yang membuat webnya pakai namanya hypertext. Nah, yang mengakses, ya, atau pembacanya, usernya itu mengaksesnya dengan browser. Nah, jadi ceritanya itu yang membuatnya atau programmernya dia bikin program di hypertext, kemudian disimpan di server, terus yang membaca dia pakai browser, dia mengakses server itu. Jadi dia bisa baca, ya. Nah, kemudian ada namanya HTTP dan HTML, ya. HTTP itu protokol yang mengatur komunikasi antara server dengan browser, ya. Jadi HTTP ini hubungan antara server ini yang di tengah, ya. Jadi kalau bisa digambar, ini teman-teman. Kalau boleh gambar itu di sini. Ya. Di sini ada namanya user. Kelihatan nggak ya tulisan saya? Nah, terus di tengah-tengah ini ada namanya server. Tulisan saya kelihatan nggak? Nah, ini ada user, ada server. Kemudian siapa yang bikin? Programmer, ya. User ini siapa? User ini ya kita-kita ini yang pakai atau mengakses www itu, ya. Nah, server itu ada di mana? Ada di cloud, ada di awan. Istilahnya kasarnya apa ya? Ada di, ya pokoknya itulah di udara. Yang tidak kelihatan apa ya? Yang bukan di alam manusia lah. Ya pokoknya itulah, ya. Jadi server itu dia gunanya menyimpan atau memediasi